Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, baik sebelum kita melanjutkan pelajaran, baiklah kita sama-sama dulu membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kita sehat. Jangan lupa kalian sebelum masuk ke materi pelajaran, kalian selalu mengisi daftar hadir. Baik, siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita berbicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Apa itu sunnah? Nah, sunnah-sunnah dalam sholat artinya adalah gerakan-gerakan yang bukan termasuk rukun dalam sholat. Nah, yang apabila dikerjakan atau dilakukan, maka mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, tidak membatalkan sholatnya. Atau sholatnya tetap sah. Nah, adapun sunnah-sunnah yang dimaksud adalah yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Nah, namun ucapan takbiratul ihramnya adalah merupakan rukun. Yaitu termasuk rukun kauli. Nah, kemudian yang kedua, mengangkat tangan ketika rukuk, ketika berdiri bangkit dari rukuk, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, jadi mengangkat tangan ketika habis rukuk, ya, kemudian ketika habis berbangkit dari rukuk, kemudian berdiri ketika tasyahud awal, itu termasuk sunnah. Dan jadi apabila kita mengangkat tangan, ya, bertakbir kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Tetapi apabila kita tidak bertakbir, tidak mengangkat tangan, tidak menjadi masalah. Artinya salat kita tetap sah. Namun bila kita lakukan, akan menambah nilai ibadah salat kita. Kemudian yang ketiga adalah sunnah di dalam sholat itu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri atau disebut dengan bersedegap. Nah, jadi bersedegap ketika habis takbiratul ihram itu termasuk sunnah. Nah, apapun kita melakukannya, ya, mendapatkan pahala. Namun apabila tidak, juga tidak mengapa. Misalnya ketika habis takbiratul ihram, tangan kita tidak bersedegap, lurus saja di pinggang kita, atau lurus saja tangan kita ke bawah, tidak bersedegap, juga salat kita tetap sah. Tapi bila kita bersedegap, mendapatkan nilai ibadah sunnah. Bahagia. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah membaca doa iftitah. Nah, jadi membaca doa iftitah di dalam sholat itu termasuk sunnah. Nah, bila kita lakukan, mendapatkan pahala sunnah. Tetapi apabila kita tidak melakukan membaca doa iftitah, sholat kita tetap sah. Nah, misal, ya, kita ikut sholat berjamaah, kemudian imam sudah membaca surah, kita baru datang. Nah, kita hitung-hitung, kalau tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, ya, kita tidak usah membaca doa iftitah. Jadi kita langsung membaca Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah. Nah, tetapi kalau kita sempat, dirasa-rasa sempat, ketika kita sholat berjamaah itu, ya, kita baca surah doa iftitahnya, kemudian kita lanjutkan dengan membaca, ya, surah Al-Fatihah. Namun kita kalau sholat sendiri, ya, baik kita baca, ya,
Kenapa? Karena doa iftitah itu adalah merupakan pengakuan diri kita kepada Allah bahwa sesungguhnya ibadah, salat, hidup dan mati itu semuanya adalah hanya mengharapkan ya Allah atau semuanya milik Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kelima, membaca ta'awush sebelum membaca basmalah. Ta'awush itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau membaca, apakah membaca surah Al-Fatihah, mau membaca surah atau membaca bacaan doa-doa lainnya atau doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, ya, membaca tasyahud. Nah, sebelum membaca bismillah, membaca a'udzubillah, membaca ta'awuz, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam, yang sunnah termasuk dalam sunnah dalam sholat itu diam sebentar setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan membaca surah, setelah membaca surah Al-Fatihah atau ketika kita mau rukuk, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah itu sunnah diam sebentar, beberapa detik. Artinya tadi tidak langsung rukuk atau tidak langsung menyambung dengan bacaan lain seperti membaca surah. Kenapa? Karena kita di situ, apalagi kalau salat berjamaah, seorang imam ya lebih baik bertahan sebentar setelah membaca surah Al-Fatihah mau menyambung ayat atau surah. Kenapa? Karena kalau langsung imam membaca surah, ya sementara makmum membaca surah Al-Fatihah, itu biasanya mempengaruhi ya bacaan imam ini dengan kehusuan makmum yang membaca surah Al-Fatihah. Jadi diam sebentar, dikira-kira sudah selesai orang membaca Al-Fatihah, baru imam membaca surah. Kemudian yang ketujuh, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah itu sunnah. Nah, namun perlu diperhatikan, di dalam sebuah riwayat dikatakan apabila orang membaca surah Al-Fatihah kemudian dia lanjutkan dengan amin, maka seluruh malaikat di jagat raya ini, di muka bumi ini mengucapkan amin juga. Nah, atas amin yang kita ucapkan. Maka di dalam riwayat itu dijelaskan apabila seorang malaikat atau malaikat membacakan amin atas orang yang membaca surah Al-Fatihah lalu melanjutkan dengan amin, maka dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang membaca surah Al-Fatihah tadi Allah ampuni atas doanya para malaikat. Kemudian yang kedelapan, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah ya atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ketika sholat fardu itu adalah sunnah. Mau dibaca mau tidak, ya tidak merusak ibadah sholat. Kemudian yang kesembilan, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua ketika sholat subuh, maghrib, dan isya, baik sendiri maupun berjamaah. Nah, sekurang-kurangnya ya bacaan kita itu telinga kita ya ucapan kita, telinga kita mendengarkannya. Kemudian yang ke-10, membaca takbir ketika turun dan bangkit kecuali bangkit dari ruku. Nah, jadi ketika takbir, ketika turun Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud, yang mengucapkan Allahu Akbar itu sunnah. Kecuali bangkit dari ruku. Dari ruku itu kan biasanya bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-11 adalah membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, juga termasuk adalah sunnah. Kemudian yang ke-12, meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku. Nah, jadi meletakkan ya kedua tangan di atas lutut
itu sunnah. Nah, usahakan ketika kita ruku itu ya jari-jari kita yaitu menghadap ke arah kiblat semuanya ketika kita rukuk tersebut. Kemudian yang ke-13, duduk sebentar setelah sujud sebelum berdiri. Nah, jadi setelah kita sujud mau berdiri ke rakaat berikutnya, duduk sebentar itu termasuk sunnah. Kemudian yang ke-14, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Jadi membaca subhanallah, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih, itu termasuk adalah sunnah. Nah, sunnah juga menegakkan bacaan. Dibaca dan tidak dibaca tasbih tersebut tidak merusak salat kita. Salat kita tetap sah. Namun kalau dibaca maka menambah khusyuan sujud dan rukuk dan juga mendapatkan nilai ibadah sunnah. Kemudian yang ke-15 mengucapkan salam kedua ketika kita salam. Jadi ketika kita menghadap ke arah kiri ya, ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri, yang sebelah kiri itu adalah termasuk sunnah. Tetapi kalau yang ke kanan itu adalah termasuk rukun, yaitu rukun qauli. Siswa sekalian, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah ke kiri, itu sunnah. Nah, apa di situ maknanya? Kalau kita menengok ke kanan dan ke kiri, kita melihat ya di belakang kita masih banyak ya yang di bawah dari kita yang perlu kita santuni ya, kita kasihi. Artinya tadi ya kita tidak sombong dengan keadaan kita. Kita selalu berbagi kalau kita punya. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah ada 16 macam ya sunnah di dalam salat yang apabila kita lakukan, kita kerjakan ketika salat akan menambah ibadah salat kita, menambah pahala ibadah salat kita. Tetapi apabila kita tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, maka tidak merusak salat kita. Salat kita tetap sah. Siswa sekalian, demikian ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.